promises, 'cause I don't keep them. I already miss you. I never make promises, 'cause I don't keep them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Yulan Bangga. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Patilanggio, Kabupaten Pungwato, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan PPKN Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Mataram dengan nomor peserta PPG 2015 0267 1174 dan NIM 2021A 21099B. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia secara luring di SMK Negeri 1 Patilanggio. Ini adalah bukti pendaftaran uji kompetensi saya. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya persilahkan kepada Ananda Revan selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi silahkan. Sebelum melakukan pembelajaran mengajar, marilah kita berdoa untuk teman kita masing-masing. Berdoa dimulai.
apa tujuan kita belajar PPKN? Ada yang bisa? Oke, silakan. Tujuan belajar PPKN adalah agar kita menjadi warga negara yang baik dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, setelah tadi kita dengarkan penjelasan dari teman kita Sophia tentang pentingnya untuk belajar PPKN, maka secara umum saya akan menjelaskan kembali apa tujuan kita dalam mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara umum. Nah, anak-anak sekalian, secara ringkas pendidikan kewarganegaraan ini diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Kemudian pendidikan Pancasila juga menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Itu secara garis besarnya. Oleh karena itu, setiap pendidikan, jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan SMK, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah mata pelajaran wajib. Ya, jadi mari kita sama-sama mengikuti pembelajaran ini dengan serius, dengan baik. Semoga kita semua tetap semangat untuk menerima materi selanjutnya. Kemarin saya sudah memberikan tugas mandiri yang dikerjakan di rumah. Silakan dikumpul sekarang dan saya akan periksa. Mulai dari depan, kanan sebelah kiri. Silakan. Oke, lanjut. Anak-anak, kita akan masuk pada pembelajaran. Nah, sebelum saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang materi apa? Oke, silakan Sophia. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi warga negara. Oke, jadi minggu kemarin kita belajar tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi warga negara. Ada yang tahu kira-kira pelanggaran hak asasi itu bagaimana? Silahkan, Sri Pandri. Contoh kasus pelanggaran HAM adalah bullying di sekolah. Oke, bullying di sekolah. Kaitannya adalah di era ini disebut sebagai zaman yang meletakkan seni kebohongan atau hoaks sebagai instrumen dalam penyampaian gagasan. Nah, secara masif dan sistematis untuk mendukung kekuasaan pertahanan dengan mengabaikan hak-hak dasar manusia, ya, atau hak dasar warga negara yang diatur dalam undang-undang dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, dengan kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, biasanya hak-hak dasar setiap warga negara ini dilanggar. Misalnya penyebarluasan berita hoaks, kemudian melalui teknologi, ya, hanya dengan memencet WA atau Facebook, menulis status di Instagram dan lain sebagainya, terkadang kita melalaikan atau mengabaikan hak-hak dasar dari orang lain. Misalnya menyinggung perasaan orang lain dengan menyebarluaskan berita yang tidak perlu disebarluaskan. Itu adalah salah satu kaitan dari materi kita minggu kemarin dengan hari ini. Dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini, siapa yang bisa memberikan contoh perubahan teknologi yang terjadi pada saat ini? Silakan Diki. Dulu saya menggunakan buku dan sekarang saya menggunakan internet untuk mencari tugas. Oke. Ada yang lain yang bisa memberikan contoh? Dulu orang-orang pergi ke sekolah berjalan kaki. Sekarang alhamdulillah sudah naik kendaraan beroda 2. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas tentang pengaruh kemajuan
Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini ya. Nah, kita akan menyaksikan sama-sama video pendek atau film pendek terkait dengan pengaruh kemajuan ilmu teknologi ya. Silakan video ini dilihat dan diamati bersama. Ketika sedang ketemu, ekspektasinya sih pengen ngobrol, bercanda, having fun bareng. Tapi realitanya kayak gini, ada sibuk sama handphone masing-masing. Dan benar, ternyata efek teknologi itu bisa mengakibatkan kita menjadi orang-orang apatis terhadap lingkungan sekitar. Bahkan di saat nongkrong pun tetap memegang handphone. Benar sih, mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Oh iya, jangan pernah lalai ya kalian dalam menggunakan teknologi yang sudah canggih ini. Kalian boleh menggunakan teknologi yang udah canggih kayak gini, cuma kalian harus menggunakan teknologi ini dengan sebaik mungkin agar tidak disalahgunakan. Dan kalian jangan lupa harus tetap peduli kepada lingkungan sekitar kalian. Anak-anak sekalian, tadi kalian telah mengamati video film pendek terkait tentang perubahan yang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, silakan kira-kira ada dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang kalian pelajari tentang video itu. Silakan Susan. Melalui tayangan video tadi, saya menyimpulkan bahwa ternyata keberadaan teknologi di kehidupan kita ada sisi negatifnya dan sisi positifnya. Berbagai penemuan teknologi telah membawa perubahan yang begitu cepat dalam tata kehidupan masyarakat. Perubahan itu antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Ada teman sementara berbicara, tapi teman yang lain asik main gadget dan tidak memperdulikan temannya. Di sisi lain, mereka telah merencanakan pertemuan tersebut, tetapi karena pengaruh gadget yang bagian dari teknologi sehingga sikap acuh muncul tidak mengurangkan teman di sampingnya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Setelah mendengar tayangan video tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa era digital membuat seseorang lebih mudah dan cepat
mendapatkan informasi dalam materi pembelajaran akan mudah didapat hanya dengan mencarinya di internet. Kita tidak dapat memungkirkan kemajuan iptek telah dan dapat bisa membuat siswa atau pelajar mengalami kemerosotan moral dan bertingkah laku, berinteraksi dan berkomunikasi di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, yang bisa dengan mudah melontarkan kata-kata tidak baik, jorok, dan kotor bersama mereka maupun kepada orang dewasa, karena keseringan dalam melihat tontonan dewasa dan sering berkomunikasi dengan cara tidak baik. Nah, inilah dengan akses informasi yang cepat dan dapat diakses di mana saja, membuat pelajar begitu mudah menerima nilai dan norma baku yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang di masyarakat, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada orang yang tua. Oke, baiklah anak-anak, kita akan masuk pada materi tentang pengaruh negatif dan positif kemajuan iptek di Indonesia. Nah, kita lihat bersama di sini, jenis iptek yang dikembangkan kedepannya berkaitan dengan hal-hal positif yang akan membantu warga dan negara Indonesia makin berkembang dan maju. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini kita pelajari itu sebenarnya setiap hari berada di sekeliling kita. Contoh, adanya handphone ya. Dengan adanya handphone kita bisa cepat mendapatkan informasi baik dari media sosial dan sebagainya. Nah, handphone ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah kita mencari informasi yang akan lebih mudah. Dengan menekan satu kata saja di Google akan muncul semua informasi yang kita inginkan. Tetapi ada sisi negatifnya adalah dengan handphone seseorang bisa menjadi anak yang bandel, anak yang tidak menurut kepada orang tua gara-gara keseringan bermain game misalnya. Atau ada juga penyebarluasan berita tidak benar. Karena misalkan di dalam sekolah ada yang sering tidak enakan dengan teman yang lain atau tidak saling berbicara dengan teman yang lain, maka orang yang merasa dirinya paling benar akan menyebarluaskan berita hoax melalui Facebook misalnya, bikin status bla 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 dan sebagainya yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ada kaitan dengan materi tentang hak asasi. Terkadang ketika kita menginginkan sesuatu, kita mengabaikan hak-hak daripada orang lain. Contohnya dengan menyebarluaskan berita hoax. Jadi anak-anak sekalian, itu adalah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari sisi positif dan negatif. Sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, jadi kita harus memiliki sikap yang selektif. Ya? Bagaimana sikap kita untuk menghadapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Kita tidak bisa mundur dan juga tidak bisa maju ya. Jadi kita harus benar-benar menyeleksi bagaimana menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu teknologi ini. Nah, anak-anak sekalian, sikap selektif tadi berdasarkan sila pertama mengerahkan bahwa setiap perkembangan iptek semata-mata karena karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Maka setiap perkembangan iptek harus digunakan sejalan dengan perintahnya. Coba sebutkan sila pertama pada sila Pancasila apa? Ketuhanan
mencari informasi, kita harus pergi ke warnet, kemudian duduk berlama-lama di situ atau melalui tayangan-tayangan televisi dan sebagainya. Tetapi dengan adanya handphone, sekarang kita tinggal search, beberapa detik saja akan muncul semua informasi yang akan kita gunakan. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, kita harus benar-benar selektif dalam penggunaan teknologi ini. Selanjutnya, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek berdasarkan sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Oke, bagus. Yaitu mengajak kita untuk menggunakan hasil iptek untuk menjalin persatuan di Indonesia. Jadi anak-anak sekalian, apa yang dimaksud persatuan di sini? Nah, ketika misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat, kemudian kita ingin mengumpulkan teman-teman satu sekolah misalnya, maka kita gunakan teknologi canggih ini ya, melalui WhatsApp misalnya, WhatsApp group atau Messenger group dan lain sebagainya untuk hal-hal yang positif tadi. Misalnya ada kegiatan sekolah pramuka ya, ada pramuka atau ada LDK atau ada kegiatan fit remaja dan lain sebagainya, maka kita bisa gunakan teknologi canggih ini untuk mengumpulkan teman-teman kita semua yang ada di sekolah dan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan lewat teknologi tadi, yaitu WhatsApp group ya. Oke, lanjut. Kemudian sikap selektif berdasarkan sila keempat mengajak kita untuk ikut serta ambil bagian dalam tugas pemerintahan dengan menjadi pengawas segala bentuk pengembangan dan penggunaan iptek di Indonesia. Apa sila keempat anak-anak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hubungannya dengan sikap selektif tadi, kita harus benar-benar menyeleksi bagaimana kita menggunakan teknologi berdasarkan sila keempat yang terkandung pada Pancasila. Selanjutnya, sikap selektif berdasarkan sila kelima memberi pertimbangan kepada kita bahwa ketika melakukan inovasi dan penggunaan iptek diperlukan semangat keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus sekali. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah sikap selektif menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek terkait dengan sila-sila Pancasila. Setelah saya menjelaskan materi tadi, maka pembelajaran kita pada hari ini kita lanjutkan pada diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok yang saya akan bagi pada 3 kelompok. Kelompok WhatsApp, kelompok Facebook, dan kelompok Instagram. Nah, silahkan berbaur menjadi kelompok masing-masing. Ini kelompok WhatsApp, ini kelompok Facebook, ini kelompok Instagram. Oke, silahkan. Oke, silahkan duduk sesuai nama kelompoknya ya. Jadi untuk kelompok ini adalah kelompok WhatsApp atau kelompok 1. Kemudian ini adalah nama kelompoknya adalah kelompok Facebook atau kelompok 2. Kemudian ini nama kelompoknya adalah kelompok Instagram atau kelompok 3. Nah, di setiap kelompok itu ada materi yang saya sudah bagikan, silahkan dikerjakan, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, maka dipersilakan kepada perwakilan setiap kelompok untuk memaparkan materinya sesuai hasil diskusi kelompoknya. Seperti itu ya.
Masih semangat? Masih. Kerjakan tugas sesuai bagian dari kelompok masing-masing. Silakan materinya dikerjakan sesuai dengan pembagian kelompok. Dianalisa. Setelah itu sebentar akan kalian presentasikan perwakilan tiap kelompok. Silakan dikerjakan, sudah selesai. Oke, setelah kalian berdiskusi kelompok, maka saya persilahkan kelompok 1 atau kelompok WhatsApp untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Saya mewakili kelompok WhatsApp akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Facebook akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak perkembangan dan kemajuan iptek di bidang ideologi. Memang ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan dengan kemajuan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam bidang ideologi. Meliputi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif yang akan sering dijumpai di lingkungan masyarakat. A. Dampak positif. 1. Akan memberikan dan membuat suatu pemahaman dan pengalaman dari ideologi di negara tersebut. Seperti di Indonesia ada ideologi Pancasila. Dampak negatif. 1. Dengan adanya kemajuan iptek dapat membuat dan mengundang akan sesuatu hal yang negatif, misalnya dalam sara. 2. Adanya aturan dalam undang-undang tentang mengatur kebebasan berpendapat, maka dipastikan seseorang tidak akan mudah melakukan kritik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok Facebook ya, kelompok 2. Sekarang kita beralih pada kelompok 3 atau kelompok Instagram. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Instagram akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di Indonesia cenderung berkembang dengan kehidupan sehari-hari dan masih ada pengaruh dari kolonial Belanda. A. Sebelum abad ke-20, nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan penerapan cara sering yang baik sehingga imigrasi
ini hadir pada abad ke-19. Berkembang ke daerah Bali dengan sistem sumbangnya pada tahun 1072 Masehi yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Kemudian di bidang kelautan nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah perahu Panisi yang tahun 1986 melakukan pelayaran ke kota Vancouver, Kanada untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian memaparkan hasil diskusi tadi yang telah saya bagikan, silakan saling bertanya dan menyangga apa saja yang kalian perlu pahami terkait dengan materi dari kelompok lain. Silakan kelompok 1 yang ingin bertanya kepada kelompok 2 atau sebaliknya, kelompok 2 mau bertanya di kelompok 1, kemudian dijawab. Ini adalah salah satu bentuk penilaian juga dari saya. Siapa yang mengajukan pertanyaan, siapa yang menjawab pertanyaan. Oke, silakan kelompok 1 atau kelompok WhatsApp ada pertanyaan di kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan adik sama ibu. Baik, kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Menurut pendapat kalian, bagaimana perkembangan Indonesia sebelum abad ke-20? Oke, silakan dijawab kelompok 3. Di bidang kelautan nenek moyang kita berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya adalah perahu Pinisi yang tahun 1986 melakukan pelayaran ke kota Vancouver, Kanada untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Barulah masuk ke bidang busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Terus berkembang ke bidang lainnya seperti arsitektur, rumah adat dengan candi-candi megah. Contohnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Oke, terima kasih ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Masih ada pertanyaan lagi untuk kelompok yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Facebook akan bertanya kepada kelompok 1. Mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat diciptakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ilmu dan teknologi tidak dapat diciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk proses dan paradigma yang secara sadar melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Karena teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga teknologi merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu. Pengetahuan dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tidak heran kalau ilmu pengetahuan selalu berkembang menyesuaikan zamannya dinamis. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Masih ada pertanyaan lagi untuk kelompok Instagram? Ada? Ada. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Instagram akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 tentang mengapa Pancasila dijadikan pegangan dalam mengatasi pengaruh dari kemajuan internet. Oke, silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Instagram. Peran Pancasila terhadap kemajuan iptek yang berada di wilayah Indonesia adalah menjadikan
sebuah bentuk dari keberagaman bangsa Indonesia. Terima kasih ya. Oke, berikan aplaus untuk kita semua secara bersama. Nah, jadi anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari dari tadi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kalian telah melihat tayangan video film pendek tentang penggunaan teknologi saat ini, dan selanjutnya masuk pada diskusi kelompok. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita dari tadi? Oke, silakan Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil diskusi kelompok tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia, sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Demikian dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Sekian dari saya, itulah kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, anak-anak sekalian, baiklah saya akan menyimpulkan keseluruhan materi yang telah kita bahas dari tadi, dari penayangan video, kemudian hasil diskusi dan hasil pemaparan dari setiap kelompok diskusi tadi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting ya. Oleh karena itu, kemajuan IPTEK nasional terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing antara negara. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat perlu dikembangkan di setiap lini kehidupan bangsa, terutama pada bangsa Indonesia. Dengan adanya teknologi, kita mampu untuk bersaing dengan dunia-dunia luar. Ya, dengan adanya smartphone, dengan adanya laptop dan sebagainya, kita akan mudah mencari informasi terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Nah, jadi di sisi lain ada pengaruh positif dan negatif pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi kita harus bisa memilih dan memilah mana sisi positif dan sisi negatif yang bisa kita ambil pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada tes tertulis yang akan saya bagikan LKPD setiap individu ya. LKPD ini silakan dicermati, dilihat, kemudian diisi ya. Jadi saya bagikan satu orang satu lembar kerja. Tulis nama, kemudian kelas, ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Silahkan diamati, dicermati, kemudian dipelajari dan diberi tanda silang apabila itu adalah jawaban yang kalian anggap benar. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Dipersilakan. Oke, silakan LKPD-nya di buku di depan yang telah selesai mengerjakan. Baik,
dan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.